kalau terjadi perang nuklir, ini tahun 80 loh, berarti kan tahun sekarang lebih canggih ya. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi itu namanya winter nuclear. Nah, kita mesti sangat hati-hati karena pada era zaman sekarang ini dengan model threat yang sudah macam-macam, bisa saja itu jatuh ke tangan yang salah. Kenapa Putin yang menyerang Ukraina itu dihukum sebagai penjahat perang, sementara Amerika yang ngebom dengan 500 juta tidak pernah disidang. Ya, itu menarik. Sehingga masyarakat tuh mau disadarkan bahwa betapa buruknya efek perang dengan mass destruction, senjata pembunuh massal itu. Tinggal turunkan Biden lah. Selesai sebenarnya. Sebenarnya saya pikir ini orang yang menginisiasi perang, ya kan. Amerika ini negara yang sangat hipokrit ya, sangat munafik. Betul. Dia kalau orang nyerang dia bilang pelanggar hak asasi manusia. Kalau kita sekarang mau berenergi nuklir, jangan ketakutan dulu karena kita sudah bisa ada kemampuan offshore. Wah, ini kayaknya sebentar lagi Indonesia will be the strongest country in the world. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita punya nuklir. Karena nuklir yang paling the best bukan pakai uranium, tapi pakai thorium. Dan adanya di Indonesia. Ada di Indonesia thoriumnya. Ya, selamat jumpa di acara Konspirasi Kontradis. Maaf, ini karena Madam Connie dan Tuan Wowi dan Helmi Yahya juga. Susahnya cokin jadwal. Blame on somebody first. Kita akhirnya jumpa lagi, banyak sekali topik yang berseliweran. Ya, Bu Connie tuh, saya kalau ngeliat IG-nya tuh bingung loh, Bu. Kenapa? Ibu tuh ada klonnya di mana-mana gitu, gaya. Iya. Kadang tempatnya di sini, kadang tempatnya di sini, di samaan. Udah tempat. Udah bisa kirim ininya hologramnya dong. Oh, atau udah punya mesin waktu di rumah ya. Oke, Mas Wi juga sehat-sehat ya, Wi. Alhamdulillah. Kita akan ngomongin tentang Oppenheimer yang sekarang lagi meledak ya. Yang filmnya panjang banget, gue sampai mau tidur. 3 jam. Panjang banget filmnya. Panjang 3 jam. 3 jam. Iya, jadi ada yang suka banget, ada yang nggak suka. Kalau pencinta sejarah pasti suka. Bu, this is your part. Kalau aku suka karena ini akhirnya memperlihatkan bahwa peradaban itu bisa membunuh manusia ya. Ya. Apapun yang terjadi kan, proyek Manhattan, kemudian Trinity Project dijalankan, kemudian akhirnya Jepang luluh lantak lah bisa dibilang ya. Ya. Itu pada akhirnya juga memperlihatkan bahwa manusia tetap manusia. Kita bisa lihat bagaimana misalnya Oppenheimer itu ternyata dia shock dong dengan hasilnya seperti ciptaannya itu, sendiri. Ya. Nah, menurut aku ini film ini muncul pada saat yang tepat. Karena kan pada saat Ukraine-Russia War, Barat ini udah nakut-nakutin aja nih, Rusia udah mau perang nuklir aja gitu Rusia. Tapi kan terbukti bahwa tidak gitu. Karena menurut aku bagaimanapun isu proliferasi senjata dari sebenarnya kan lucu Oppenheimer yang menciptakan, tapi dia juga yang akhirnya menciptakan penahan atau kendala untuk tidak ini terus. Karena kan banyak isu. Nah, menurut aku ini menjadi momentum penting. Ya. Karena dengan lihat film ini kita akan tahu dampak sekarang ini kan nuklir sudah jauh berlipat ganda. Jadi, lebih powerful dari atom. Lebih fatal ya kan? Lebih fatal gitu, Ya. lebih lethal daripada yang dia ciptakan. Lebih lethal ya. Nah, makanya beberapa hal yang kita mesti pikirkan dari film itu, kita mesti balik ke Carl Sagan lah. Carl Sagan itu tahun 80-an. Dia tuh bikin pakai teknologi, dia kira-kira perhitungkan kalau terjadi perang nuklir, ini tahun 80 loh, berarti kan tahun sekarang lebih canggih ya. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi itu namanya winter nuclear. Ketika semua tuh jadi gelap, dunia ini kan gelap nih, jelaga dari ledakan api demikian besar tuh akan menutup matahari. Oke. Lalu dampaknya tuh drop total suhu. Pertanian sudah pasti mati, ya kan, dan lain dan sebagainya. Jadi menurut aku ini film yang tepat untuk kita akhirnya merefleksi diri. Supaya ini. Nah, ya selain itu juga ini bagaimanapun juga film ini akhirnya mengajarkan kita tentang kita kayaknya mesti serius ya bicara tentang proliferasi senjata nuklir. Jangan lupa loh di kawasan ini udah mulai main pemain baru si kapal-kapal selam nuklir ya dan lain-lain. Terus kita mulai lihat bahwa bagaimana kita mesti pikirkan ya, baik dia itu reaktor nuklir untuk penciptaan bom, atau dia riset, atau multipurpose reaktor kayak yang kita punya. Kita ini kan punya 3 nih, Bandung, Siwabesi, kemudian di Serpong, Puspitek dulu ya. Sebentar namanya di Serpong apa? Gue lupa namanya. Tapi yang ketiga Kartini di Jogja.
Nah, itu menurut aku itu kan dia kan multi purpose, apalagi yang di Bandung itu yang kerjasama dulu sama Amerika sama Rusia ya. Nah, kita mesti sangat hati-hati karena pada era zaman sekarang ini dengan model trade yang sudah macam-macam, bisa saja itu jatuh ke tangan yang salah. Nah, itu yang kita bagaimana harus protect itu. Terus bagaimana penggunaan itu bisa sengaja atau tidak sengaja, bisa sah atau tidak sah. Nah, menurut aku sekarang kita udah waktunya masuk ke area sini. Kemarin-kemarin ini kan kita baru cuman ribut bagaimana nuklir untuk energi, that's one thing. Ya. Tapi harusnya diikuti oleh bagaimana misalnya kalau muncul terorisme nuklir. Bagaimana orang-orang teroris bisa datang kemudian meledakkan atau melakukan sesuatu kegilaan. Lone wolf misalnya, kan bisa terjadi. Bagaimana kemudian kecelakaan seperti Chernobyl misalnya. Walaupun itu, kecil sekali ya sekarang. Walaupun kecil, tapi tetap aja mesti dipikirkan. Yes. Makanya banyaknya sekarang kalau aku pikir dengan teknologi memang bagusnya kalau Indonesia karena kita thanks God kita kepulauan, Ya. bisa offshore. Pulau kecil aja. Iya, Pulau nah, terasing offshore, gitu ya. floating. Oh, iya. Iya, floating kan. Terus bagaimana juga yang kita mesti pikirkan tentang pembuangan limbah nuklir. Nah, jangan sampai kalau sampai kita punya Navy atau Air Force yang lemah, limbah nuklir kan isi dunia juga. Jangan sampai tiba-tiba plung dilempar di tengah atau di dekat kita gitu dan berimplikasi pada kita. Jadi sekali lagi Oppenheimer ini membuka mata kita bahwa dan somehow ya, udah nonton belum kan? Belum. Politik itu jahat banget loh. Politik is very cruel. Gimana? Bayangkan, dia itu orang pinter banget. Diambil negara karena dia pinter, disuruh sekolah. Lalu diambil, didekati oleh si jenderal ini membuat proyek Manhattan. Di tengah desert, di tengah padang di mana, pokoknya dipindahin, pokoknya nyiptain itu. Begitu sukses, dia dilupakan itu, malah kemudian mau untuk dikucilkan, dia dicari kesalahannya, kemudian dimainkan supaya dia tidak diperpanjang izin-izin. Aduh, menurut aku it's very cruel gitu. Sorry ini aku lupa. Oke, Mas Wi ada ingin menambahkan? Jadi cerita Oppenheimer itu kita tahu Project Manhattan melepaskan 2 bom Nagasaki dan Hiroshima yang meluluhlantakan 500 juta manusia Jepang, yang 3 hari kemudian Hirohito declare menyerah dan di sini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau bom itu tidak pernah diciptakan dan tidak pernah diluncurkan, maka dunia saat ini masih dalam keadaan perang karena setelah itu ada lebih 10 negara yang menyatakan merdeka. India, Indonesia, Tiongkok. Karena ada bom itu. Karena ada bom itu. Karena kan itu wilayah Asia Timur Raya kan lagi dikuasai Jepang. Oleh Jepang, ya. Oleh Jepang. Jadi begitu dibom, negara yang dijajah oleh Jepang itulah menyatakan kemerdekaannya. Termasuk Korea kali ya? Korsel kali ya? Korea jauh setelah itu ya. Korea setelah itu. Nah, peristiwa seperti ini ada yang bilang ini blessing karena memerdekakan banyak negara, benar nggak? Ada yang bilang ini adalah peristiwa pembunuhan massal yang sangat kejam gitu ya. Dengan 2 pandangan berbeda ini, kita nih bertanya, ini sekarang nih bertanyanya, kenapa Putin yang menyerang Ukraina itu dihukum sebagai penjahat perang, sementara Amerika yang ngebom dengan 500 juta tidak pernah disidang. Ya, itu menarik. Gitu. Tidak pernah dihukum. Tidak pernah dihukum. Dan Banyak negara argumentasinya yang lucu. dihancurkan oleh Amerika. Argumentasinya katanya dia itu membom Hiroshima Nagasaki karena Jepang melakukan kejahatan perang, yaitu membunuh secara massal semua di Asia Pasifik gitu, kira-kira begitulah. Ya kan, jadi nah ini tapi kalau dari sini kan kelihatan memang kita tuh harus jadi negara pemenang sih, karena ketika kita jadi negara pemenang perang ya, pemenang perang. Kita bisa seenak-enaknya aja. Bagaimana gitu dibandingkan, kan harusnya nggak begitu perbandingannya. Bagaimana itu, aku soalnya ngelihat dampak, ada video dampak yang waktu Chernobyl kalau nggak salah, bukan Chernobyl, yang di Jepang tuh ada bocor Fukushima. Ya ampun, itu yang kena dampak pertama itu orang yang paling dekat radiasi. Dia kan nggak langsung mati, tapi sel-sel badannya tuh mati. Jadi kalau dilihat di mikroskop, kromosom itu berubah jadi hitam. Jadi dia secara fisik nothing happen, nggak ada yang gosong model Hiroshima. Tapi masih, ini kan nuklir ya Bu ya? Iya. Maksudnya radiasi. Ya, tapi maksud aku kalau zaman yang 45 itu kan masih orang masih bom atom, masih beda ya. Iya. ini enggak. Jadi dia masih kayak biasa. Yang sekarang lebih kejam. Iya itu, exactly. Ini yang kemarin kebocoran itu aja. Dia tuh sampai mesti pakai badannya dilapisin ikan supaya kulitnya nggak jadi rusak. Jadi akhirnya dia meninggal juga. Tapi maksud aku
rusaknya tuh demikian, damage itu mengerikan. Nah, makanya kita tidak pernah berharap itu kejadian ya. Ini ada di sebuah Entertainment News, channelnya di Amerika itu, dia menginterview kenapa dia produser dan ini membuat film ini, dan dia di saat ini terinspirasi waktu perang Ukraina, di mana ditakutkan semua panik, misalnya NATO bisa pakai nuklirnya, Rusia bisa pakai nuklirnya, sehingga masyarakat tuh mau disadarkan bahwa betapa buruknya efek perang dengan mass destruction, senjata pembunuh massal itu. Nah, kita harapkan itu namanya collective belief, ada 7 billion, berapa? 8 billion. 8 now miliar 8 kan? billion. Almost 8 billion ya. Kan? Bukan almost, sudah lewat. Udah ya? Yes. Nah, 8 miliar manusia ini diharapkan terbangun kesadarannya dengan film untuk ini. Untuk mencegah itu dibangun kesadarannya, karena itu masif sekali di YouTube, di ini. Jadi iklannya tuh kenceng sekali di mana-mana. Waktu ditanya, reasonnya itu. Tinggal turunkan Biden lah. Selesai sebenarnya. Sebenarnya saya pikir ini orang yang menginisiasi perang, ya kan? Tahu nggak yang paling kalau dari filmnya yang paling seru tuh pada saat semua orang bertepuk tangan kan, wah Amerika berhasil menurunkan bom gitu kan. Dan dia diundang dong, dia datang dengan semua temannya yang gegap gempita memuji dia. Dia cuma menatap gitu ke tempat teman-teman yang lagi duduk di kayak berbentuk lingkaran. Siapa Oppenheimer-nya. Terus tiba-tiba teman-temannya itu berubah jadi kulit kering-kering terbang. Gone gitu, jadi kayak ashes. Gue belum nonton. Itu tadi karena dia mau memberi pesan betapa dahsyatnya dampak perang ini. Jadi orang tuh berubah semua jadi serpihan-serpihan. Gila ya? Iya, keren banget. Ya, saya sih udah rencana mau nonton ya gimana pun caranya. Cuman gak ada waktu aja. Jadi 3 jam bersaing dengan Barbie. Ada yang nonton dua-duanya, ada yang suka Barbie nggak suka Oppenheimer, ada yang suka nggak suka Barbie. Barbie one of the best, nggak banyak orang bisa paham. Dan lebih box office. Lu pengen jadi Ken-nya. Lebih box office. Jadi cerita itu malah cerita membuat dia bahwa manusia lebih banyak yang plastik. Oh, daripada plastik yang itu gitu. Daripada real plastik. Iya. Terus orang banyak tahu kalau boneka Barbie dibuatnya di Cikarang ya. Mattel. Nah, balik lagi ke Oppenheimer ini. Jadi silakan, Bu. Nah, jadi gimana tadi Putin, Rusia, Ukraina? Jadi kita memang ini harus mengingatkan bahwa kita ini kan anti perang. Kalau kita amanah undang-undang kita adalah kita cinta merdeka, benar nggak? Lebih di atas segalanya. Dan bapak bangsa kita dari awal adalah kita Amerika lah. Ini kan dia mau bikin perang di mana-mana ya kan? Betul. Di Taiwan udah masuk di Papua lagi ya kan? Natuna. Saya pikir we have to stop dan berhentilah. Amerika ini negara yang sangat hipokrit ya, sangat munafik. Betul. Dia kalau orang nyerang dia bilang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tadi itu kayak kita bandingkan dong. Karena dia negara pemenang perang. Itu yang aku bilang. Makanya kuncinya Indonesia tuh harus jadi negara pemenang, no matter what. Aku nggak bercanda loh ya. Ini gue mau cerita yang lucu boleh nggak? Boleh. Jadi akhirnya ingat nggak waktu gue bahas di sini soal dunia tuh enak banget ya, dulu dibagi kiri kanan. Si Zaragoza dan Portugis, Spanyol. Kemudian Tordesillas. Kemudian si Global North, Global South gitu kan. Lu tau nggak gue iseng apa? Apa? Gue chat GPT. Kalau Indonesia kan dia Nexus nih, Indo-Pasifik. Lalu gue bagi dunia ini diagonal. Ya kan? Diagonal tuh gimana maksudnya? Begini miring. Okay. Karena Indonesia Timur dan Indonesia Selatan, Utara itu harus dengan Amerika dan kawan-kawan. Tapi Indonesia Barat dan Indonesia Selatan dengan China, Rusia dan kawan-kawan. Tahu nggak dia jawab apa? Ini konsep yang nggak pernah diomongin tapi bagus banget. Karena ini bisa balance of power. Ya dong, balance of power yang beneran. Berarti kita tuh harus pakai posisi kita gitu. Sebenarnya kita harus memanfaatkan itu baru kita maksud aku. Bisa memanfaatkan posisi geostrategik kita ya. Dan non blok beneran tuh itu. Itu kan benar. Ibu ngomong sama siapa sih nuding gua non blok tuh itu. You supposed to imagine somebody ya. Tahu lah kita. Mas Sobi ketawa. Gua batuk langsung gua. Aduh. Tapi gini aja, jangan sampai juga nih. Gini, Indonesia ini kan suka gampang gampang heboh duluan. Ini juga jangan sampai ini kita jadi salah mengerti ya dengan kita mengangkat Oppenheimer. Jangan juga kita jadi anti nuklir. Nah, ini juga another story nih. Karena bagaimanapun kayak kasus energi di dunia ini dimanapun ujungnya akan berakhir dong fosil. Maka harus energi terbarukan. Oke, kalau kita bisa mengaktifkan gelombang, wave, laut, angin, matahari.
Tapi sebenarnya kalau paling survive kayak Prancis, kenapa dampak dari Rusia Ukraine War dia paling nggak terdampak secara energi? Karena kan dia mempertahankan nuclear power plant-nya. Nah, maksud aku sekarang ini juga kita harus memberi pengetahuan kepada semua masyarakat. Kalau kita sekarang mau berenergi nuklir, jangan ketakutan dulu karena kita sudah bisa ada kemampuan offshore. Siapa sih yang bikin itu? Rusia. Rusia tuh untuk pengamanan ya udah dia taruh jauh-jauh aja. Ya, taruh di kapal? Iya, jauh pokoknya gitu. Nah, jadi jangan antitesisnya tiba-tiba wah, kita jangan ini tuh orang begini, Bu, pemahamannya sedikit, ngomongnya banyak. Ini orang Indonesia. Kayaknya lagi nyindir seseorang yang baru-baru ramai. Yang pemahamannya banyak justru oke gitu loh. Ya, ini cuma ada orang yang cuma baca satu definisi, ya clickbait doang lagi. Ya cuma satu definisi doang. Dia pikir itulah kebenaran gitu. Iya. Dan langsung maki-maki kan. Maki-maki gitu. Tadi pagi gue baru kemarin orang di Instagram. Gue bilang, lu kok bisa membejat-bejatkan orang ya? Siapa kamu? Aku bilang. Bajingan-bajingankan orang. Bisa bahasanya tuh bejat apa ya, bahasa-bahasa yang kita nggak kita pakai aja kayaknya mikir gitu ya. Kok gampang sekali sekarang itu. Jadi please hati-hati kalau ngobrol di sini pakai adab, aku bilang. Karena yang kita kehilangan tuh akhirnya adab. Sopan santun. Itu yang kita harus tegakkan. Saya ini kan guru komunikasi ya. Betul. Saya ngajarin anak muda, tolong dong lu beradab lah. Masa itu kepala gubernur panggil dajjal ya kan? Nggak bener itu. Walaupun konten yang lu delivery bener, tapi kan cara sikap kalau itu penting lah. Gini, tujuannya benar, kalau atau maksudnya benar, tapi kalau caranya salah, tetap salah. Tetap salah. Itu yang kita harus ajarkan. Apalagi kita kan bangsa yang sangat santun. Ini Bu, gara-gara menjelang pemilu tuh selalu muncul Bu. Tiap kali pemilu tuh nggak yang muncul, yang begini. Kan ada acara ini. Jangan dibahas. Kan nggak acara launching bukunya Bais tentang dampak perang Rusia Ukraina. Lalu Indonesia mesti apa? Yang diundang 200 orang, ya kan? Panglima TNI dan semua kepala staf dan Kabais dan lain-lain. Nah, begitu aku datang, aku langsung diarahkan ke ruang VIP dong. Terus? Tahu-tahu begitu masuk Panglima, Bu Koni, kenapa jadi ngurusin Al-Zaitun? All the question. Ini pertanyaan sejuta umat nih. Lu punya sisi lain, lu kan biasanya romantika tentang Oppenheimer sebagai pribadi. Kisah cintanya, ya kan? Dia playboy. Paham. Iya, baru dia paham. Wah, marah nggak sih? Paham politiknya gitu. Tapi satu hal ya, orang pintar tuh pasti kalau nggak womanizer, manager. Apa? Kalau nggak womanizer, dia pasti manager. Jadi lu jangan lihat gua gitu. Jadi gua nggak terlalu masuk pinter kalau gitu. Gua nggak komen kalau punya dua-duanya. Gua nggak komen. Punya nih berdua. Gua nggak komen urusan itu. Yang jelas Wowi manajernya enggak lah. Gua kalau urusan itu agak. Jadi enggak, gua balik ke sutradara tadi. Gua cukup seneng dengan niatnya dia. Gua seneng. Menyadarkan orang lah ya. Menyadarkan orang bahwa dengan bahayanya film perang. Dia sengaja membuat film ini dramatis, dia sengaja membuat ini film romantis, dark, agak mainnya agak gelap gitu. Lama gitu. Lama dan rupanya dia juga bilang orang kalau di kondisi lagi relax lagi itu dia bisa masuk doktrin-doktrinnya. Jadi itu wah, gue pikir nih psychological ininya dia mainin juga. Terus waktu mau bom itu gue belum nonton. Tapi gue suka dengan dia waktu itu mau turun getaran gitu. Karena disarankan dia bilang nontonnya di IMAX. Oh, karena ada efek. Karena efek. Jadi 3D. Bener kan? Yang udah nonton pasti bilang wah, gue harus. Tahu nggak paling seru dari film itu apa? Jadi waktu dia mau melepaskan itu bom, dia pamit sama istrinya. Dia bilang, saya sekarang harus melakukannya malam ini, gitu kan? Terus istrinya bilang, gimana kalau nggak berhasil, ya kan? Pokoknya kalau berhasil kamu gantung aja apa spray, kan istrinya masih gantung spray itu, ya kan? Kalau berhasil kamu udah bawa masuk aja itu spray. Jadi waktu pertama itu berhasil, 2 hari itu dia minta telepon, kasih tahu istrinya untuk angkat spray. Wih, keren banget kan? Karena spray mau dipakai. Nggak kok spray gitu ya? I'm home. Itu simbolisme, Bu. Simbol. Mana Fatman atau Little Boy-nya? Iya. Tapi yang gua suka dari film itu, dari sutradara itu waktu dia ngomong di kepala gua nih langsung mikir, gua banget nggak, Bi? Kenapa? Iya, gua pikir gua banget nggak? Gua bilang, wah ini kayaknya sebentar lagi Indonesia will be the strongest country in the world. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita punya nuklir. Karena nuklir yang paling the best bukan pakai uranium, tapi pakai thorium. Dan adanya di Indonesia. Ada di Indonesia thoriumnya. Gue langsung, wah ini kita harus ubah bahwa uranium itu punya destruktif, tidak thorium.
Jadi pengayaan nuklir ke depan pakai thorium. Dunia perut Indonesia itu yang gue bilang, itu ngayal gue kemana-mana kalau udah kayak itu. Tolong dong dari romantismenya seorang Oppenheimer. Gue belum nangkep karena gue belum nonton. Oh gitu. Enggak, kan lo tahu ceritanya lah. Gue tahu cerita, tapi lebih enak kita ngebahas. Ini udah agak mulai menghindar-hindar sekarang. Iya. Kenapa ya kalau agak kayak gitu? Tapi gue lihat dari sisi lain, Oppenheimer salah satu pencipta, penemu yang tidak bahagia dengan penemuannya sendiri kan, Bu? Sama seperti karena Alfred, peradaban bisa dia membuat itu. Ya. Karena semua benda itu ada positif dan negatif. Saya ngelihat dari Nobel ya, Alfred Nobel menciptakan dinamit. Dia nggak tahu ternyata dinamit bisa bunuh orang. Dan kemudian dia mendonasikan seluruh hasilnya itu untuk hadiah Nobel. Yang lebih gila lagi sih itu Frankenstein. Lucu kan? Frankenstein itu kan nama dokter yang menciptakan itu makhluk, bukan monsternya. Akhirnya kan dibunuh oleh monsternya. Langsung ya. You know what the story? The Bridge, The Bride. Dia itu monster itu tidak dilengkapin dengan monster perempuan. Marah dia. Dia ciptain monster. Ya kan dari orang mati dihidupin. Itulah jadi monster. My God, this is the real story? Yeah, no, the novel, The Bride. The novel kan. Akhirnya apa dia menderita gitu. Dia minta pasangannya nggak dikasih-kasih. Akhirnya dokternya dibunuh. Frankenstein itu bukan nama monsternya tapi nama dokternya. Banyak sekali. Semoga kita menjadi penemu-penemu yang bahagia ya. Penemu-penemu yang bahagia, penemu-penemu yang kemudian bisa bijaksana mengelola penemuannya. Itu paling penting. Tapi jangan pernah berhenti menemukan. Oh iyalah. Iya. Kita mesti underline nih, soalnya tiba-tiba bacanya suka jadi lain. Ya. Beneran. Ini juga kasus ya Bu ya. Saya kemarin mengundang salah satu penemu Indonesia yang kemarin menjadi berita, Arianto Misel, yang menciptakan di Kuba. Iya betul. Di Kuba dia tidak happy, saya tahu itu. Dia merasa tidak didukung oleh lembaga yang mestinya mendukung dia. Berulang-ulang dia minta, Pak mau ngomong apa terakhir Pak? Bubarkan aja itu lembaga itu, nggak ada gunanya. Yang dibilang pakai kata zolim, sampai saya mempertimbangkan untuk gimana ya untuk. Saya bilangin teman-teman yang di sana, ya jadi lo harus introspeksi ini. Kenapa para penemu-penemu kita lari sekarang, nggak mau pulang gitu? Kalau itu bisa dijawab dengan pasti. Ingat Pak Profesor Surya? Profesor Surya itu kan dengan Surya University-nya Yohanes Surya. That's my friend. Yes, my friend as well. Banyak sekali berhasil membujuk para orang-orang pintar di diaspora pemikiran Indonesia dari semua kampus-kampus dunia kan. Dan mereka pasti mau pulang lah, namanya cinta tanah air pasti mau pulang. Tapi kan kasihan. Akhirnya nggak lama mereka stranded. Why? Pertama apa? Dana R&D kita tuh kan kecil banget. Very small, 0,0 berapa lah kali. Jadi nggak sesuai. Padahal tadi, nah makanya kalau itu bisa ngobrolnya jadi lain lagi. Ternyata ancaman itu perlu. Ancaman buat negara perlu. Sama kan? Amerika kan menemukan Manhattan Project, membuat Trinity penelitian itu karena ancamannya jelas. Ini kalau kita bikin episode tersendiri keren loh. Karena Pak Jokowi pada kemarin acara LPDP ya. Itu dia bilang, yang udah selesai tolong pulang 3 kali. Ya tapi juga kita mesti bilang bahwa dana riset. Ya bukan itu aja. Gaji mereka dinaikin. Kalau Gaji mereka melakukan penemuan itu didorong lah. Ini ada murid saya menemukan sesuatu 2 tahun ventilator itu sampai kapan gitu nggak pernah dapat izin. Nah kalau lembaga itu Bu, lembaga riset tidak memberikan izin sertifikasi nggak bisa jualan. Iya. Oke. Banyak nih kayak kita yang mau curhat. 22 menit. Kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Berikutnya akan lebih seru.